Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berembi kabar pada selaput sehat. Sehat, Alhamdulillah. Untuk sebelumnya, apakaran saya mohon maaf, izin maaf karena tidak langsung membersamai para ibu santri, para ibu-ibu santri. Ya, mudah-mudahan tapi dengan ketidakhadiran saya secara langsung di situ, mudah-mudahan apa yang nanti insya Allah kami akan sampaikan itu bisa nyambung ke para ibu-ibu santri kita. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mudah-mudahan di ngonek setengah lamun di setengah paling ngonek setengah jam, lamun di seperempat jam doang. 15 menit. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Lema Idul apa karan lebaran apa karan lema? Lebaran Idul Adha. Apa karan lain dan lebaran Idul Adha? Bagus. Idul Kurban. Ya, Idul Kurban, hari raya kurban. Kenapa dinamakan kurban? Nah, kebenaran kurban. Nah, karena Nabi kita dulu, ya, kakeknya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Nabiullah Ibrahim Alaihissalam. Nabi Ibrahim lae pasan miligati bedui anak. Ya, ketika itu beliau sangat berhasrat sekali memiliki anak dari beliau sendiri dan istri beliau. Dan istri beliau Sarah waktu itu memang belum nikah lagi dengan Siti Hajar. Sehingga beliau jadi nabi, kemudian beliau jadi rasul. Ngonek gati beliau nganti searan tebing anak Allah Subhanahu wa taala, direzekikan dianugerahkan anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau sangat nunggu lama sekali. Sehingga sampai kemudian dalam sebagian perkataan para ulama itu umur Nabi Ibrahim alaihissalam sekitar baru 6 tahun. Umur baru 6 tahun. Jadi wajari papu watoa wa berambok. Namun dengan itu nani. Wah din tahu begoyan nilik bangkat. Ya ampun teranugerahi Allah Subhanahu wa taala anak namanya Ismail alaihissalam. Dari situlah kemudian karena beliau sudah tua renta Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang mustahil buat Allah Subhanahu wa taala, sampai dengan tawa pun Allah Subhanahu wa taala kasih dia anak. Sehingga anak ini begitu dicintai oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Begitu dicintai, disayangi, ya. Pasan masih kicik sampai kemudian mau tidak mau akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam harus memisahkan dirinya dengan anak dan istrinya. Dikirimlah anak dan istrinya ke negeri Syam waktu itu. Ibrahim alaihissalam dan keluarganya pindah ke negeri Syam dulu. Negeri Syam itu marantan negara Suria, negara Palestina, Lebanon, Yordan, itu orang negeri Syam jadi 4 negara. Nah, akhirnya beliau hidup di negeri Syam. Dari situlah kemudian nanti Ibrahim diperjalankan dengan istri. Sedangkan waktu itu Ismail dekan tersayang-sayang, dekan kangen-kangen si Ibrahim alaihissalam si ngonek lalu tanti sampai umur baru 26 ampun tebing anak si Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya kemudian Ibrahim alaihissalam harus, karena itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, harus ditinggalkan istri dan anaknya di Mekah, sedangkan Nabi Ibrahim harus pulang kembali ke negeri Syam. Jadi kalau Syam bide benuan kanca Arab Saudi, kanca Mekah. Kalau negeri Syam atau benua Afrika lain tamu.
Lamun Arab Saudi benua Asia lain tamu jauh lumayan jauh jarak. Sehingga mau tidak mau Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan anak dan istri beliau di mana beliau lagi cinta-cintanya terhadap Ismail alaihissalam yang masih kecil, masih bayi. Lagu aran perintah Allah Ta'ala harus mau tidak mau harus dikerjakan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Salah satu bentuk pengorbanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, korban. Ya, tapi sekali lagi pengorbanan beliau menjauhkan diri beliau dari anak dan istrinya. Mara inden wayeun itu sabdui anak lalu terima ali itu pesantren, mengorbankan kecintaan kita untuk anak kita, untuk kemudian nanti anak yang kita serah kirim ke pesantren menjadi anak-anak yang soleh, yang Allah ridhoi dan taat kepada orang tuanya. Nah, mudah-mudahan anak kita pada selaput jadi dengan soleh, insyaallah taala bermanfaat untuk agama Allah, negara kaca dengan taat. Amin amin ya rabbal alamin. Maka disitulah semenjak kemudian Nabiullah Ibrahim masih kecil bayi sampai kurang lebih umur 13 tahun Nabi Ismail, anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Disitulah kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam datang kembali ke kota Mekah. Kemudian suatu malam Nabiullah Ibrahim diperintahkan dalam tidurnya, beliau bermimpi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anak beliau Ismail sang tercinta. Mereto kengoneen ngantih tebing anak, giliran tebing anak begitu cinta, begitu sayangnya Nabi Ibrahim kepada Ismail, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau untuk menyembelih anaknya. Coba kira-kira aku tak terbayang kira-kira itu anak. Ara ngonek ngonek dengan toa bangkul. Ndin berdui anak, tiba-tiba pas hari tua Allah berikan dia anak. Lagu. Nah, pada waktu itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menyembelih anak kita. Kira-kira kebayang kita kira-kira. Nah, tiga tatondi. Ridho apa enggak? Enggak mungkin kan? Malah aduh sulit nah. Ad bojak siasat kadin sa burung te sembelih anak dia. Ad bojak entan kadin sa burung te sembelih anak dia. Tapi Nabiullah Ibrahim diin mereka. Sampai kemudian beliau bermimpi diperintahkan dalam mimpinya itu sampai 3 kali 3 malam berturut-turut. Sampai akhirnya kemudian pada hari ketiga mau tidak mau beliau harus melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang telah memberikan beliau pada hari tua beliau seorang anak yang begitu beliau cintai. Jadi Nabi Ismail ketika remaja umur 13 tahun, beliau sudah tahu nama orang tuanya dan bahkan beliau sangat cinta sekali dengan bapak beliau Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana Ibrahim alaihissalam sangat cinta sekali dengan Ismail, Ismail juga anaknya sangat cinta sekali dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi Endin tahu kegambaran berbentuk cinta Ibrahim kepada Ismail, begitu juga dengan Ismail kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Maka karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala harus dilakukan. Berembes keberat hati harus dilakukan. Maka akhirnya kemudian Nabiullah Ibrahim beliau beristislam. Beliau menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau memang itu perintah engkau wahai Rabb, maka saya akan siap untuk laksanakan. Maka dengan kerelaan dan keridhaan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, beliau kemudian mengajaklah keluar Ismail alaihissalam. Ketika beliau kemudian hampir jauh dari rumah beliau, barulah kemudian beliau bercerita kepada Nabiullah Ismail. Jadi sampai Ismail diajak jalan keluar dari rumah itu, Ismail belum tahu bahwa bapaknya diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih beliau. Pada akhirnya kemudian setelah beliau sedikit jauh dari rumahnya, maka disitulah kemudian Nabiullah Ibrahim bercerita kepada anaknya yang masih remaja 13 tahun. Ya, ini 13 tahun ya. Kalau lamun anak-anak titenani 13 tahun masih pertama kali nak cari jati diri ya. Dekan padu sibuk-sibuk apakaran kadu HP. Bahkan mulai beberayaan lamun anda sonani. Tapi Nabi Ismail alaihissalam
Ketika beliau dicerita, wahai anakku, saya tak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam tidur saya untuk menyembelihmu. Maka bagaimana pendapatmu? Apa yang engkau hendak katakan, wahai anakku? Nah, karena Nabi Allah adalah dengan soleh, Nabi Ismail alaihissalam anak Nabi dan sudah dididik oleh Nabi Ibrahim alaihissalam supaya menjadi anak yang soleh. Maka remaja, walaupun sekalipun Nabiullah Ismail masih umur remaja dan masih mencari jati dirinya sendiri, karena dididik oleh orang soleh sehingga menjadi anak yang soleh, apa kemudian jawaban Nabiullah Ismail alaihissalam? Beliau katakan, wahai bapakku, selama itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, selama itu adalah perintah Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, maka laksanakanlah perintah Allah, sembelihlah saya, maka insya Allah engkau akan mendapatkan saya termasuk orang-orang yang sabar, wahai bapak. Lamun ina je tiga, lamun ina angka biasa saat tiga je bapak. Maka oleh karenanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam katakan kepada beliau, wahai bapakku, nah jangan pakailah pakaian yang sekiranya nanti ketika bapak menyembelih saya, darah itu tidak menempel ke pakaian bapak, sehingga nanti ketika bapak pulang ke rumah, ibu saya Siti Hajar ya tidak sedih dengan ada bekas darah di pakaian bapak. Sehingga itu wasiat Nabiullah Ismail sebelum disembelih. Ya, sembelihlah saya, kemudian pakailah pakaian yang nanti pakaian itu bisa menutupi pakaian yang bapak yang dengannya bapak akan pulang ke rumah, sehingga ibu saya tidak sedih, dan kirimkanlah salam saya buat ibu saya. Jadi itu wasiat terakhir Nabiullah Ismail kepada bapaknya sebelum disembelih. Pada akhirnya karena kedua-duanya sudah istislam, dua-duanya sudah menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, ridha terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika Nabiullah Ibrahim ingin menyembelih anaknya, disitulah kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan pisau yang digunakan oleh Nabiullah Ibrahim itu tumpul, tidak bisa memotong walaupun kulit sedikit pun atau rambut sedikit pun. Itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ya Ibrahim saddaqta ar-ru'ya. Wahai Ibrahim, engkau telah membenarkan mimpi yang engkau terima dariku. Maka disitulah kemudian Allah Subhanahu wa taala meridai Ibrahim alaihissalam dan meridai Ismail alaihissalam, hingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan kambing, menurunkan domba dari surga, yang disitulah kemudian domba itu yang kemudian disembelih oleh Nabiullah Ibrahim. Jadi sekali lagi pengorbanan Nabiullah Ibrahim yang udah 100% sudah siap untuk menyembelih anaknya, itulah sisi pengorbanan yang sangat luar biasa, di mana orang tua sekarang ini tidak ada yang bisa melakukan itu. Siapapun orang tua zaman sekarang ini tidak mungkin sanggup menerima perintah untuk menyembelih anaknya. Disitulah kehebatan Nabiullah Ibrahim yang tidak dimiliki oleh manusia manapun sampai sekarang ini. Hingga sekali lagi pengorbanan. Apa yang kita sudah korbankan buat agama ini? Apa yang kita sudah korbankan buat Allah? Apa yang sudah kita korbankan buat anak-anak kita? Yang nanti mereka itu adalah tabungan kita di akhirat. Yang nanti mereka itulah yang bisa jadi menjadi wasilah dan penyelamat kita di surga nanti. Yang nanti mereka apabila menghafal Al-Quran, mereka lah yang akan memakaikan kita pakaian kehormatan dan mahkota yang begitu terang benderang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada anak yang menghafal Quran untuk dipakaikan kepada ibu-ibunya. Apa yang kemudian kita bisa korbankan untuk anak-anak kita? Untuk Allah, untuk agama ini, untuk diri kita sendiri. Jadi sekali lagi, Allah tidak memerintahkan memerintahkan kita untuk menyembelih anak kita, tapi Allah hisab dari azab Allah SWT. Saya milih Islam
pilih. Jawab. Semua kita ingin selamat dari azab Allah Subhanahu. Berkorban. Setidaknya korbankanlah diri kita, korbankanlah waktu kita, korbankanlah apa yang kita bisa korbankan untuk anak-anak generasi kita yang akan datang. Korbankan apa yang bisa dikorbankan supaya nanti anak kita menjadi orang-orang yang berguna, menjadi orang-orang yang bermanfaat, menjadi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Dengan ridho itu Allah Subhanahu wa taala memasukkan orang tuanya ke surga Allah Subhanahu wa taala. Maka keren sekali, korbankan waktu kita, pikiran kita untuk anak kita. Hanya itu aja. Ya, demi mereka. Apa yang perlu kita korbankan sekali lagi? Ya, waktu kita. Mungkin kalau ada lamun sekolah kan kadang butuh biaya, korbankan, ikhlaskan itu kan untuk mereka dan untuk diri kita. Sekali lagi, kita memberi bukan untuk orang yang diberi, tapi kita memberi untuk yang memberi. Jadi lamun itu ngebing, sebenarnya hakikat adalah manfaat kita. Maka para ulama itu mengatakan rezeki kita itu ada 3. Rezeki kita itu ada 3. Yang pertama adalah harta yang kita sudah keluarkan untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadikan anak kita menjadi anak yang soleh, untuk menjadikan orang lain menjadi orang-orang yang bermanfaat buat agama Allah, buat Allah Subhanahu wa taala. Harta, infak kita, sedekah kita, apapun namanya yang kita berikan kepada orang lain itu adalah rezeki kita. Yang pertama. Kenapa? Itu yang nanti akan membantu kita di hari akhir, di mana tidak ada bala bantuan dari siapapun kecuali itu yang ada, kecuali rezeki yang kita sudah keluarkan. Jadi sekali lagi, rezeki yang kita sudah keluarkan itu otomatis milik kita, bukan milik orang yang sudah kita kasih. Bukan. Jadi sekali lagi, ya jangan sampai merubah rumus. Kalau biasanya kita rumusnya kita yang ngasih dong, berarti buat dia dong. Bukan buat kita. Enggak, itu salah. Kalau kita yang ngasih dalam Islam, dalam bentuk sedekah dan bentuk pengorbanan, dalam bentuk infak, sesungguhnya apa yang kita keluarkan, apa yang kita infakkan itu buat diri kita, bukan buat orang yang kita kasih. Harta yang kedua yang kita miliki adalah apa yang tadi siang, apa yang tadi pagi kita sudah makan, itulah harta yang atau rezeki kita yang kedua. Ya, kemudian yang ketiga adalah pakaian yang kita pergunakan hari ini adalah rezeki kita hari ini. Selain tiga harta ini, selain 3 rezeki ini bukan termasuk rezeki kita. Uang yang kita simpan dalam bank, uang yang kita simpan di rumah, apapun bentuknya, atau harta yang kita simpan di rumah, apapun bentuknya, selama belum kita pakai, selama belum menjadi pakaian yang kita pakai, selama belum menjadi makanan yang kita makan, selama belum kita keluarkan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dipastikan itu bukan milik kita. Kenapa? Bisa jadi bank tempat kita nitip uang, tempat kita nabung uang terbakar, hanguslah uang kita semuanya. Bisa jadi kerampokan, bisa jadi semua bisa jadi. Karena sekali lagi, ya, untuk meyakinkan bahwa diri kita hanya punya harta 3 ini saja. Rezeki yang kita sudah keluarkan untuk Allah, untuk anak kita, untuk di jalan Allah. Kemudian rezeki apa yang sudah kita makan pada hari ini, pada pagi dan sore, pada siang hari. Dan yang terakhir adalah pakaian yang kita pakai, itu adalah rezeki kita yang 3. Selain itu bukan rezeki kita. Selama kita belum pakai, sebelum keluarkan dan sebelum dimakan. Maka sekali lagi, jangan khawatir. Ya, jangan khawatir. Berkorbanlah setidaknya. Kalau tidak bisa selevel dengan pengorbanan Ibrahim alaihissalam, paling di bawah Ibrahim langsung. Bagaimana itu? Kita jadikan orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang kita cintai, terutama anak-anak kita, menjadi orang-orang yang bermanfaat dan bisa membanggakan diri kita sendiri atau membanggakan kedua orang tuanya. Semuanya siap anak-anak menjadi hafal Quran kan? Siap apa enggak? Jadi para penghafal siap dong. Kenapa? Sekali lagi, untuk menjadi orang yang soleh, untuk menjadi penghafal Quran, kita harusnya berkorban. Ndiin marai aparan mie instan, karingan terseduh doang langsung bau tekakan. Ndin bau. Maka untuk proses menjadi anak yang nanti kalau setelah dia besar menjadi anak yang soleh, anak yang menghafal Quran, maka itu bisa dibayar dengan bayaran yang mahal.
Bagaimana bayaran yang mahal? Berkorban kita, peluh keringat kita harus siapkan untuk dikeluarkan. Ya, artinya perasaan kita harus pendam. Yang tadinya pingin punya motor baru, pendam dulu. Ya, untuk kenapa? Untuk masa depan anak saya. Ya, untuk siapa? Untuk orang-orang yang saya kasihi dan cintai nanti supaya mereka memberikan manfaat kepada orang kepada orang lain. Maka sekali lagi, ibu-ibu sekalian, ya, yang mewakili wali santri-santri RTQ Bani Ilyas, insya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita yakinkan diri kita, ya, apapun yang kita lakukan buat anak kita itu adalah bentuk pengorbanan kita untuk anak kita, yang insya Allah mudah-mudahan dengan pengorbanan itu, dengan wasilah pengorbanan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan anak-anak kita penghafal Quran, dan mereka itulah orang-orang yang soleh, mereka itulah orang-orang yang memiliki budi pekerti yang sangat mulia, yang menghormati dan menyayangi kedua orang tuanya dan orang lain. Maka sekali lagi, untuk membayar anak-anak kita menjadi orang yang soleh dan menjadi penghafal Quran, bayarannya harus kita siap dari diri kita sendiri. Tidak mesti namanya bayaran itu hanya bentuk rupiah, enggak mesti. Tidak mesti. Apapun yang kita miliki, bahkan pikiran yang kita miliki, kalau kita itu kiranya bisa menjadikan anak kita itu menjadi anak yang soleh, maka insya Allah itu pengorbanan juga yang dengannya insya Allah akan menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang soleh yang menghafal Quran Karim. Maka jangan bakhil dengan perhatian kita terhadap anak kita. Ya, kalau anak misalkan di sini diajarkan, kalau masuk rumah jangan lupa assalamualaikum, kemudian salim orang tua. Nah, di sini misalkan sudah diajarkan beberapa surat pendek misalkan dan sudah dihafal. Jangan sampai kita kemudian di rumah tidak membantu anak kita. Nah, artinya apa? Misalkan, nah sekarang kan ini anak kadang sibuk dengan dengan HP. Maka hati-hati, kita harus korbankan diri kita, ya, korbankan diri kita, ketegaan kita kepada anak kita. Ambil HP-nya kalau waktu belajar, murojaah, ambil HP-nya. Nah, nanti boleh main HP lagi setelah murojaah. Nah, nanti boleh main HP lagi setelah belajar lagi. Supaya kamu apa? Supaya kamu nanti menjadi orang-orang yang hebat, ya nak. Bisa membanggakan Allah, bisa membanggakan nabinya, bisa membanggakan orang tuanya. Maka sekali lagi kita harus tega. Jadi makanya selain kemudian akan dididik dan akan memiliki ilmu di RTQ Banu Ilyas, insya Allah Ta'ala kami mengharapkan dari ibu-ibu sekalian untuk membimbing juga anak-anaknya waktu di rumah. Ya, jangan sampai solehnya ketika datang di RTQ Banu Ilyas nggak soleh ketika pulang lagi. Jangan sampai begitu. Sehingga kita menginginkan mereka itu benar-benar 24 jam anak yang soleh. Ya, solehnya di rumah dibawa lagi ke RTQ Banu Ilyas, dibawa lagi nanti di sekolahannya. Dan itu butuh bimbingan dari orang tua kita, dari orang tua masing-masing. Ya, maka jangan pelit dengan waktunya, korbankan waktunya untuk mereka. Korbankan untuk duduk bersama mereka. Coba nak, saya pingin dengar coba bacaan surat pendeknya yang kemarin diajarin, coba apa ya? Ya, atau hadis-hadis pendeknya coba apa? Pingin dengar deh. Gitu. Paling tidak cakap-cakap gitu aja lah. Paling tidak. Ya, untuk masalah HP sekali lagi, ya, korbankan ketegaan kita. Belajar terus jadi pening. Kan nggak belajar terus 24 jam. kasih waktu coba murajaah dulu 5 menit, 10 menit, baru boleh pegang. Nanti habis itu, kalau waktu sholat, silakan ke masjid. Jadi jangan pelit dengan nasihat atau dengan perintah. Jadi saatnya kita perintah mereka, waktu ngaji, ngaji. Waktu sholat, sholat. Jangan sampai kemudian dikasih HP sampai kemudian kebablasan, sholatnya kebablasan, nggak pernah murajaah lagi apa yang sudah dihafalin. Maka sekali lagi korbankan itu semua demi anak-anak kita, insya Allah Subhanahu Wa Taala untuk masa depan anak-anak kita. Siap ya? Siap berkorban untuk anak-anak kita ya? Ya, insya Allah siap ya. Bismillah, coba mengatakan semuanya. Siap tidak berkorban untuk anak-anak kita? Ya, Bapak. Ya tidak. Ya tidak untuk menjadikan mereka anak-anak yang soleh. Ya, Allah. Ya tidak untuk menjadikan mereka anak-anak yang menghafal Quranul Karim. Ya tidak melihat mereka akan menjadi pemimpin negeri ini, menjadi pemimpin yang
soleh dan pemimpin yang memberikan kesolehan kepada umatnya. Ya, oleh karenanya ibu-ibu berkorban. Ya, kita tidak hanya siap untuk menerima, tapi harus siap untuk memberi. Itu namanya berkorban. Kalau menerima kita siap, sangat siap sekali. Hendaknya harusnya memberi itu juga harus siap 100%. Lebih dari kesiapan kita dari menerima. Ya, itu bentuk pengorbanan kita sekali lagi. Maka sekali lagi saya katakan saya akhiri. Ya, saya katakan saya akhiri. Kita butuh kolaborasi, kerjasama antara yang mengajarkan atau mendidiknya di sini di RTK Banu Ilyas dengan nanti orang tua di rumah. Butuh bimbingan, butuh pengawasan kalau di rumah. Paling tidak diawasi di rumah. Kapan saatnya sholat diperintahkan untuk sholat. Kapan saatnya untuk ngaji diperintahkan untuk ngaji. Nah, waktunya ngaji. Ya, dan lain sebagainya. Jadi wallahu ta'ala. Jadi ibu-ibu sekalian untuk menjadikan anak kita menjadi orang yang membanggakan diri kita nanti, membanggakan orang tuanya, itu harganya adalah pengorbanan. Siapkan pengorbanan diri kita untuk kemudian insya Allah subhanahu wa ta'ala di kemudian hari kita akan petik hasilnya. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam bisawab. Jadi mungkin itu yang saya dapat sampaikan ibu-ibu. Ya mohon maaf, nih kelewatan kayaknya udah setengah nih. Tadi pengennya 1/4 jam tapi kayaknya kelewatan. Allah ta'ala alam bisawab. Ada yang ditanyakan? Belum disiapin lu buat buka puasaan tuh? Iya. Jadi di rumah itu sekali lagi di rumah itu menjadi toladan bagi anak kita ya. Jangan sampai kita kamu main jangan main HP sambil makan. Ya, orang tua mestinya juga jangan main HP sambil makan. Ya, saatnya sholat, nah pergi sholat, ya kita juga harus sholat. Gitu ya. Nah, ngaji, paling enggak kita duduk sama anak kita dengerin dia ngaji, paling enggak. Jangan sampai kemudian, nak ngaji, dilihatin main HP kita orang tuanya, kan enggak enak, enggak etis kan begitu. Ya, nak sholat, mas, kita masih tiduran, kita minta anak kita sholat. Jadi kan nggak masuk gitu. Iya. Jadi sekali lagi tadi kita sudah tahu jawabannya. Semua itu kita siapkan, semua itu kita siapkan untuk dikorbankan demi anak-anak kita insyaallah taala yang akan datang. Allahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.